Sutra Tratai yang menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Simvasyang Sutra Tratai episode 54. Mempraktikkan dan menyempurnakan sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Demikianlah para arhat agung sekalian yang diketahui dan dikenal oleh seluruh persamuhan. Selanjutnya, ada orang-orang yang masih dalam tahap belajar Saiksa dan telah melampaui tahap belajar Asaiksa sebanyak 2.000 orang. Sutra Tratai Bab 1 Pendahuluan. Di dalam Sutra Tratai sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam persamuhan Dharma terdapat 12.000 biksu dan biksuni. Terlebih dahulu yang diperkenalkan adalah para arhat agung dimulai dari Asnata Kaundinya hingga Ananda dan Rahula, seluruhnya berjumlah 21 orang. Di antara begitu banyak orang, barulah diperkenalkan 21 orang ini. Jadi seharusnya dapat dikatakan bahwa kenalan ada di seluruh dunia, tetapi sahabat sejati hanya segelintir saja. Di antara 12.000 orang, hanya 21 orang yang diketahui dan dikenal. Demikianlah para arhat agung dan lainnya yang diketahui dan dikenal oleh seluruh persamuhan. Inilah yang ingin disampaikan kepada semua orang. Meskipun sebuah sangga begitu besar, sebenarnya dari begitu banyak orang itu, tidak banyak yang benar-benar dikenal. 20-an orang ini dapat dikatakan sebagai perwakilan, karena memiliki keterampilan sekaligus kebajikan. Baik kemampuan maupun moral kebajikan mereka memilikinya secara lengkap, sehingga mereka dihormati dan dipercaya oleh semua orang. Inilah para perwakilan tersebut. Tahu, kenal. Tahu yaitu mengetahui. Saat ditanya ini siapa, lalu menjawab, pernah mendengar namanya, saya tahu. Kenal berarti pernah bertemu. Inilah arti dari tahu dan kenal. Mereka berada di dekat Buddha, dan Sang Buddha dapat menyebutkan nama mereka, dan bahkan dapat mewakili Buddha untuk menyebarluaskan Dharma di luar. Mereka diketahui dan dikenal sebagai guru, merupakan orang-orang yang dikenal dan diketahui. Teman-teman merujuk pada sesama praktisi, 4 kelompok murid Sang Buddha. Selain dari para biksu dan biksuni, semua orang mengenalnya 21 orang ini. Dipastikan bahwa dalam membina diri di dalam atau di luar, mereka diketahui dan dikenal oleh orang-orang. Tetapi yang disebutkan sebelumnya, 10.000-an orang lainnya, apakah mereka saling mengenal satu sama lainnya? Ini juga tidak memungkinkan. Jadi dikatakan bahwa 20-an orang ini, selain orang yang mengenal mereka sebagai guru dan teman, yang lainnya juga sangat mengenal dan memahami mereka dan sangat akrab dengan mereka. Inilah makanya disebut sebagai guru dan sahabat. Dan lagi, mendengar nama disebut tahu dan bertemu muka disebut kenal. Tahu artinya semua orang mendengar dan mengetahuinya, akan tetapi masih belum pernah bertemu muka. Setelah bertemu muka disebut kenal. Apakah Maudgalyana atau Sariputra? Meskipun pernah mendengar nama mereka, tetapi tidak pernah bertemu muka. Jadi tidak bisa mengetahui bahwa Anda bernama Sariputra, Anda bernama Maudgalyana. Setelah bertemu muka dan dikenalkan, barulah tahu bahwa Anda bernama si Anu atau si Polan. Kita baru bisa kenal mereka. Ini adalah tahu. Tahu artinya mengerti sepenuhnya. Kenal artinya memahami secara jelas. Orang-orang yang diketahui dan dikenal adalah mereka yang menjadi guru dan teman di sini. Mendengar nama disebut tahu. Bertemu muka disebut kenal. Tahu artinya mengerti sepenuhnya. Kenal artinya memahami secara jelas. Jadi 21 orang yang berada di dalam perkumpulan sangga ini diketahui oleh semua orang. Dikenal oleh semua orang. Merupakan orang yang akan dipuji dan dikagumi oleh semua orang. Mereka semuanya telah memahami semuanya hingga tuntas, telah mengerti Buddha Dharma dan memahami sepenuhnya fenomena dan prinsip Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Dari 42 tahun lalu,
dari agama, Waipulia, Prajna, dan lain-lain, sepanjang perjalanan dalam membabarkan ajaran ini adalah merupakan ajaran kendaraan besar dan kecil. Mereka jelas akan semuanya, mereka tahu untuk memilih dharma yang mana akan sesuai dengan akar kapasitas yang mana. Orang yang bagaimana bisa diberikan pengajaran sesuai kapasitas, jadi beberapa orang ini bisa menggantikan Sang Buddha dalam membabarkan dharma di luar dan mengikuti di sisi Buddha. Jadi disebut Arhat Agung. Selanjutnya kata dan lainnya tidak hanya merujuk pada beberapa arhat ini. Masih ada 12.000 orang. Sebagian besar dari mereka telah mencapai buah kearhatan. Masih ada sebagian dari mereka, tetapi bukan semuanya telah mencapai buah kearhatan tertinggi. Tetapi orang-orang juga mengenal mereka. Contohnya Ananda. Kita semua masih ingat setelah Buddha parinirvana, demi menghimpun dan menyusun sutra, yang Arya Mahakasyapa mengkritik Ananda bahwa kerisauan dalam batin Ananda belum sepenuhnya terhapus. Oleh karena itu, Mahakasyapa mengusir Ananda dari tempat penyusunan sutra. Ini hendaknya memberitahukan kepada kita bahwa di antara para arhat, bukan semuanya telah mencapai buah arhat, karena orang-orang yang seperti Ananda juga tidak sedikit. Selanjutnya ada orang-orang yang masih dalam tahap belajar Saiksa dan telah melampaui tahap belajar A-Saiksa sebanyak 2.000 orang. Masih ada orang-orang yang masih dalam tahap belajar atau Saiksa dan orang-orang yang telah melampaui tahap belajar atau Saiksa. Ini adalah para Sravaka yang melindungi ke dalam. Artinya Sang Buddha memiliki 4 kelompok murid. Sekarang yang dibahas adalah 2 kelompok yang melindungi ke dalam, yaitu 2 kelompok monastik, biksu dan biksuni. Banyak di antaranya yang tidak disebutkan namanya, tetapi mereka juga memiliki kebajikan. Hanya saja tidak menyebutkan nama mereka. Dikatakan para arhat agung sekalian adalah semua arhat. Tetapi dari kumpulan ini tidak semua telah mencapai tingkat kesucian arhat seperti Ananda dan generasinya. Selanjutnya adalah orang-orang yang masih dalam tahap belajar atau saiksa dan telah melampaui tahap belajar A-Saiksa sebanyak 2.000 orang. Di antara mereka adalah para Sravaka yang melindungi ke dalam, para biksu serta kumpulan orang berkebajikan besar yang tidak disebutkan namanya. Di antara para murid yang meninggalkan kehidupan berumah tangga, para Sravaka yaitu masih dalam kondisi sedang melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Ada yang belum belajar secara sempurna, orang yang sedang belajar namun masih belum sempurna. Disebut orang-orang yang masih dalam tahap belajar atau saiksa. Tidak tahu apakah kalian semua dapat mengerti orang-orang yang masih dalam tahap belajar atau saiksa, yaitu dikatakan bahwa saya masih belum mempelajari semuanya. Seperti kita yang belajar di universitas, di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, kita masih belum mencapai tahun keempat. Setelah lulus dari universitas, kita masih belajar di tingkat magister. Setelah lulus dari tingkat magister, kita masih belajar di tingkat doktoral. Artinya kita masih dalam tahap pembelajaran, masih belum mencapai tahap tertinggi atau kesempurnaan, masih belum mencapai tingkat doktor. Artinya adalah pelatihan diri dalam sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Orang yang belajar masih belum sempurna, disebut orang-orang yang masih dalam tahap belajar atau saiksa. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan bagi praktisi seperti kita adalah sebuah pintu dharma yang sangat penting. Dalam hal praktik dan belajar, jika tanpa sila, batin kita sulit untuk tentram. Batin tidak bisa tenang dikarenakan oleh banyaknya kerisauan. Mengapa terdapat kerisauan? Karena kita tidak mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita tidak menaati peraturan dengan baik dan berada di jalur yang benar, maka batin kita tidak bisa tenang, tidak bisa diam, tidak bisa tenteram. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu harus menaati sila. Setelah menaati sila, batin kita akan tenang. Setelah batin kita tenang, barulah kita dapat memahami kebijaksanaan dengan jelas. Maka melatih dan belajar ajaran Buddha memerlukan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, dinamakan sebagai 3 latihan tanpa kebocoran. Kita semuanya harus ingat,
Kebocoran adalah karena kerisauan. Jika kita menaati sila, samadhi, dan memiliki kebijaksanaan, batin kita akan terbebas dari kerisauan. Jika sila, samadhi, dan kebijaksanaan kita belum sempurna, berarti masih terdapat ruang bagi kita untuk belajar. Para Sravaka dan lainnya dalam mempraktikkan sila, samadhi, dan kebijaksanaan, apabila yang dipelajari belum sempurna dinamakan masih dalam tahap belajar atau saiksa. Para hadirin, ruang bagi kita untuk belajar mungkin masih sangat besar, jadi kita harus aktif dan tekun. Hidup berlalu dengan mudah dan waktu berlalu dengan cepat. Hari terus berlalu dan usia makin berkurang. Tubuh kita adalah sarana pelatihan diri. Dengan adanya tubuh kita, barulah kita mampu menghadapi dunia. Dunia dan semua makhluk dan segala sesuatu tentang mereka adalah objek pembelajaran kita. Oleh karena itu, tanpa banyaknya makhluk hidup, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar. Ajaran Sang Buddha semuanya ditujukan kepada semua makhluk. Jika kita tidak dapat menerapkannya, itu seperti sekedar membaca buku tanpa melakukan penelitian. Tanpa penelitian, kita tidak dapat memverifikasi apa yang telah kita baca. Itulah kenapa mempelajari ajaran Buddha harus benar-benar mempraktikkannya dalam kehidupan nyata. Di antara banyak makhluk hidup, kita belajar memahami apa kerisauan para makhluk dan di mana letak penyakit mental mereka. Bagaimana cara menyelamatkan penyakit mental makhluk hidup dan bagaimana cara menghilangkan kerisauan mereka. Inilah tujuan terpenting dari kedatangan Buddha ke dunia. Karena kita adalah praktisi Buddhis, kita harus sama seperti Buddha. Selain memahami prinsip kebenaran, kita juga harus mempraktikkan ajaran-ajarannya, harus mengambil tindakan nyata. Ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk. Jadi ruang cakupan kita masih sangat luas. Di antara banyak orang, bagaimana menerapkan hal yang kita pelajari, hingga mencapai tingkat kedisiplinan dan tidak terpengaruh oleh berbagai keinginan dari luar. Yang menggerakkan batin kita ketika kita mencapai tingkat tersebut, barulah dapat membuktikan bahwa pelatihan sila kita telah cukup. Karena kita berada di antara banyak makhluk, setiap orang memiliki tabiat dan kerisauan yang berbeda. Terutama di dunia ini, ada banyak jebakan nafsu keinginan. Jika kita dapat berhati-hati, seolah-olah berjalan di atas es tipis, tidak terpengaruh oleh kondisi luar yang akan menggoda batin kita, maka kita tidak terpengaruh oleh tabiat berbeda dari banyak makhluk hidup yang akan menimbulkan kegerisauan, tidak ada kebencian dan kebodohan. Ini menandakan batin kita telah tenang dan diam, yaitu berdiam dengan tenang di dalam Buddha Dharma. Inilah yang disebut sila dan samadhi. Jika kita berinteraksi dengan orang, batin kita mudah terpengaruh oleh orang lain dan menjadi marah atau timbul kerisauan. Ini membuktikan tingkat pelatihan kita tidak memadai. Jadi harus kita lebih proaktif. Harus bersungguh hati untuk melatih diri kita, agar ketika kita memiliki kerisauan, masalahnya bukan pada orang lain namun kesalahan diri sendiri. Tingkat samadhi kita masih belum cukup, sehingga kita perlu tekun dan giat bersemangat. Jika tingkat samadhi kita cukup, dengan sendirinya kebijaksanaan kita akan tumbuh. Kemudian ketika kita menghadapi banyak makhluk hidup, kita bisa memberi pengajaran sesuai dengan akar kapasitas dan tidak menimbulkan gangguan pada batin kita. Jika demikian, kebijaksanaan kita jelas. Dengan sendirinya tidak ada yang sulit di dunia. Jadi kita harus berusaha melakukan praktik sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita harus sangat bersungguh hati. Kita masih memiliki banyak ruang, berarti tingkat pelatihan diri kita masih belum memadai. Masih harus belajar dan belajar. Mereka yang belum menyempurnakan pelatihan mereka adalah masih dalam tahap belajar. Masih ada ruang untuk belajar. Telah mencapai tingkat kesucian arhat adalah telah melampaui tahap belajar atau asaiksa. Setelah mencapai tingkat kesucian arhat, maka segala kerisauan telah dilenyapkan. Dia baru bisa mencapai buah pencerahan. Dari buah pencerahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini harus melihat kemampuan dia dalam sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Jika memahami ajaran sepenuhnya dan menyeluruh,
Dengan sendirinya di dunia tidak berseteru dengan masalah, tidak berseteru dengan orang, tidak berseteru dengan dunia, telah terlepas dari segala kerisauan. Dengan demikian pada saat ini telah melampaui tahap belajar A-Saiksa. Terkadang kita sendiri harus berpikir, sebenarnya apakah kita masih berseteru dengan orang tentang benar, salah, panjang, dan pendek? Apakah kita masih ada berseteru seperti ini dengan orang lain? Saat menghadapi fenomena yang rumit, kita jelas atau tidak? Jika kita memahami prinsip kebenaran, dengan sendirinya terhadap fenomena sangat cepat dapat terselesaikan. Benar dan salah sudah jelas. Benar adalah benar, salah adalah salah. Tetapi benar atau salah ada di dalam prinsip kebenaran. Oleh karenanya, jika kita bisa memahami prinsip kebenaran permasalahan antar sesama, jika bisa sangat jelas, bisa tidak berseteru dan tiada keinginan, ini adalah melampaui tahap belajar atau asaiksa. Tidak perlu lagi belajar, tidak perlu belajar lagi hingga maju menuju kesempurnaan dan telah mencapai tingkat kesucian arhat. Itulah telah melampaui tahap belajar asaiksa. Tidak perlu lagi belajar. Hadirin sekalian, apakah kita telah mencapai tingkatan ini? Mempelajari ajaran Buddha bisa dikatakan adalah hal yang sangat sederhana. Namun untuk melakukannya dengan benar, sungguh masih memiliki sedikit kesulitan. Sedikit kesulitan ini merujuk kepada hal yang sangat kecil, karena niat kita, penyimpangan pada sebersit niat, secara alami akan menyimpan sejauh 1000 mil. Jadi melatih dan belajar bisa dikatakan sederhana, yakni harus menjaga sebersit niat dengan baik. Jika sebersit niat kita senantiasa berada di dalam sila, samadhi, dan kebijaksanaan, dengan demikian kita tidak akan mengalami penyimpangan sedikit pun terhadap prinsip kehidupan manusia, sehingga membabarkan sutra teratai ini. Sang Buddha sangat mengharapkan sekelompok murid ini, yaitu murid monastik dan praktisi ajaran kendaraan kecil, dapat merubah kecil menjadi besar, sehingga terdapat sangat banyak. 12.000 orang yang begitu banyak. Dari tahap belajar hingga melampaui tahap belajar yang berjumlah 2.000 orang, berapa banyak orangnya? Kita dapat membayangkan pemandangan yang sangat agung. Para monastik berkumpul satu, datang mendengarkan Sang Buddha membabarkan sutra teratai. Itu sungguh, seseorang mungkin punya banyak kenalan di seluruh dunia. Berapa orang yang saling memahami? Berapa banyak orang? Jadi dikatakan walaupun banyak orang di dunia, tidak banyak orang yang memiliki keyakinan benar dan pemikiran benar. Sang Buddha berada di dunia sudah demikian. Apalagi kita sekarang berada di era kemunduran Dharma, sehingga kita yang dengan tidak mudahnya bertemu Buddha Dharma dan masih dapat berada di jalan Bodhisattva, begitu kita memasuki pintu ajaran Buddha telah berada di jalan Bodhisattva, kita harus sangat bersyukur. Di zaman yang berbeda, kapasitas manusia yang berbeda, sutra ini paling cocok dengan manusia zaman sekarang. Sudah waktunya merubah ajaran kendaraan kecil menjadi ajaran kendaraan besar. Seharusnya memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Penderitaan sangatlah banyak, memerlukan bodhisattva di dunia, sehingga bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Saudara sekalian, semua harus membangkitkan hati bodhisattva. Memasuki jalan bodhisattva, jalan masih sangat jauh, semoga semua senantiasa lebih bersungguh hati.